Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Andrianto dari PT Exol Innovindo. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi cara bagaimana menggunakan Total Station seri Topcon GPT 3000 LN. Produk ini memiliki kesamaan dalam penggunaan dari GPT 3000 LN, GPT 3000, GPT 3100, kemudian seri GTS 235, GTS 255, kemudian GoWin, kemudian Cygnus TKS 102 memiliki cara yang hampir sama. Hanya saja seri GPT memiliki kelebihan di menu non prisma. Adapun seri-seri GTS berarti harus menggunakan prisma. Seri GPT ini adalah seri-seri yang lama, cukup lama. Sedangkan seri-seri terbaru biasanya seri GTS seperti GTS 255. Baik, kita akan mencoba satu-satu bagaimana cara menggunakan alat ini. Seri ini bisa dikatakan adalah seri-seri yang paling mudah dari Total Station Topcon yang ada. Tombol power berwarna hijau seperti ini. Langsung akan muncul serinya apa. Biar agak terang kita tekan tombol bintang, kita nyalakan lampunya. Tombol di sini biasanya tertulis F1, F2, F3, F4 hanya saja karena sudah cukup lama sehingga warnanya hilang ya. Ada beberapa tombol di sini. Langkah pertama tentu saja ketika kita akan melakukan pengukuran, kita seimbangkan dulu nivonya sama ya. Tidak perlu kita bahas satu persatu. Saya pikir sobat survei semua sudah tahu bagaimana cara menyeimbangkan nivo. Nah, baik, jika sudah. Langkah pertama adalah membuat job. Setiap pengukuran tentunya diawali dengan membuat job. Jadi data akan tersimpan di dalam satu file atau satu file, dan setiap kegiatan harus dibedakan dengan nama-nama file tersebut. Langkah pertama tekan menu di sini. Kemudian ada beberapa menu dari F1, F2, F3, dari data collect, kemudian layout, memory manager, kemudian di lembar selanjutnya juga ada program, grid vector, illumination, kemudian parameter, kemudian contrast adjustment. Nah, kita hanya di halaman satu saja, yaitu data collect ini. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan data atau data situasi, data topo dan sebagainya, itu masuk di data collect. Adapun jika kita memindahkan data peta ke lapangan atau dinamakan stakeout, masuk di menu 2 layout. Kemudian apa F3? F3 ini adalah data yang telah kita simpan, ini masuk di sini. Jadi ketika kita mau editing data, mau lihat data, masuknya ke F3. Baik, kita langsung ke F1. Kemudian kita membuat job. Misalkan kita job tanggal berapa ini? Situasi tanggal berapa? 7 Oktober
tahun 2015 misalkan seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan job-job, juga harus sifatnya unik ya. Misalkan ada pengukuran situasi, kemudian pengukuran roof atau floor dan sebagainya, ini harus dibedakan. Tujuannya apa? Untuk mempermudah dalam proses data. Nah, kita masuk ke F1, F2 dan F3. F1 apa? F1 jadi F1 ini kita memasukkan data koordinat kepada total station ini. Misalkan kita berdiri di BM1, backside di BM2. BM1 tentunya ada koordinatnya. Adapun jika tidak ada, tidak masuk dalam pembahasan pada hari ini. Kita langsung saja, anggap saja semua BM sudah ada, mungkin di BM2 yang koordinatnya belum ada. Nanti kita bisa kali dengan azimut F1. Nah, kemudian di poin pagar atau PT pagar ini ada harus diisi unik, tidak boleh sama. Ini nomor istilahnya, nomor tidak boleh sama. Nomor misalkan 1. Enter. ID apa tadi? BM1. BM1. Enter. Tingginya berapa? Setelah diukur dengan meteran misalkan tinggi 1,5. Oke. Enter. No, misalkan koordinatnya mau dimasukkan, kita di oknes. Koordinatnya berapa? Bisa di list kalau sudah data dimasukkan, atau di input di sini atau di sini, tidak masalah. Kita coba next ya. Nah, ini input di sini. Misalkan 100. Kemudian ini 20 ya. Nah, koordinat 1 sudah kita masukkan, direct dulu ya, direct. Yes. Berarti alat ini sudah kita masukkan koordinat, kemudian backside F2. Ini harus diarahkan dulu kepada objek atau juga bisa dimasukkan dulu, tidak masalah. Misalkan inputnya PT2, kan tadi sudah PT1 ya. Enter. Kemudian picode-nya BM2. Kemudian tingginya misalkan 1,4. Enter. Kemudian DBS dulu. Kita bisa masukkan koordinat atau juga azimut. Jika kita tahu sudah ada koordinat, masukkan koordinat northing easting. Adapun jika nggak ada, kita bisa pakai azimut. Nah, azimutnya berapa? Misalkan kita input 0 atau sesuai dengan pembacaan di kompas. Enter. Nah, kita arahkan total station ke objek yang kita pengen tembak. Misalkan setelah saya sudah pasang itu di pintu ya, sebuah objek. Arahkan sebentar. Baik, mohon maaf menunggu terlalu lama ya, karena memang di meja posisinya agak susah, kemudian terlalu dekat juga sehingga agak susah ya. Mohon maaf, nanti kita bisa potong kalau nggak mau buang saja. Nah, muncul seperti ini ya, masih sama ya dengan tadi.
Kita tembak. Miss. Ada banyak pilihan, ini vertikal horizontal saja, kemudian jarak datar plus jarak datar maksudnya, kemudian jarak koordinat northing elevation, northing easting elevation, ya, pengaturan non prisma dan prisma. Saran saya untuk gunakanlah yang data mentah, sudut vertikal horizontal kemudian ditambah jarak. Nah, sudah. Berarti alat sudah siap untuk melakukan penembakan. Maka kita langsung ke F3. Nah, PT atau nomor sama, harus unik, usahakan berbeda dengan poligon. Misalkan poligon 1 sampai 100 atau 1 sampai 99, maka usahakan untuk penembakan detail lebih dari 100, ya misalkan 100 lah. Kemudian berikutnya apa, misalkan spot height, tingginya berapa, tinggi prisma misalkan 2,5, enter. Kemudian tinggal miss. Nah, jika berarti kondisinya sudah tercentang SD, berarti sesuai yang diinginkan, bisa langsung di sini. Nah, atau bisa juga di all langsung. Lihat poinnya kan 101. Kemudian dia akan pindah ke poin selanjutnya 102 dan seterusnya. Jika misalkan mau dirubah, ternyata kita input kita tembak adalah roof atau floor, batu bara misalkan, kita rubah roof. Kemudian tingginya masih sama apa beda? Kalau sama ya tetap sama aja, tinggal di all. Oke, semisal kita pengen tahu koordinatnya atau elevasinya, misalkan cek elevasi, kalau data mentah agak susah kan, makanya kita ukur dengan data matang langsung, atau northing elevation, northing, easting, dan elevation. Maka muncul juga elevasinya berapa. Oh, 19 meter berarti sudah, atau dari target misalkan 20 meter, sudah overcut setengah meter. Demikian saja untuk data collect. Nanti kita ketemu dengan video selanjutnya bagaimana cara stack out. Terima kasih dari saya Andrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.